Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji Tuhan kalau sepanjang sepekan kita boleh lalui bersama dengan Tuhan dan hari-hari kita bersama dengan Dia. Mari kita datang ke hadirat-Nya membawa korban syukur pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, di mana kami boleh kembali berada di dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan seluruh umat-Mu datang bertemu secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang melawat dan menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Setiap beban, persoalan dan permasalahan apapun yang dibawa, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah yang menyertai, yang menjamah setiap kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan baru. Tuhan, ada kelegaan yang Kau beri kepada kami. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami mau bersama-sama, bersatu hati, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berikanlah kepada kami roh puji-pujian, roh penyembahan, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan, memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu turun di tengah kami. Lawatan-Mu turun di tengah kami. Kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang siap memuji Tuhan, mari berkata bersama-sama, amin. Selamat pagi Baladewa. Pagi Baladewa. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Yang percaya boleh katakan, yes, Tuhan baik. Tepuk tangan semua ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
hidupku semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Yuk siap sama-sama ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi semua dengan yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekarang belah kanan ya. Siap yang belah kanan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Semua yang cinta Tuhan, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nungguin ya. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. So pasti. Mari saudara kita bersorak lebih dahsyat lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur.
Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik buat setiap kami. Engkau selalu baik buat setiap kami. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami tetap mau bilang, Engkau sungguh baik. Mungkin jawabannya belum sekarang, tapi percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku ingin selalu menyenangkan-Mu. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian. Apapun yang terjadi Tuhan,
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari saya undang anak-anak sekolah minggu untuk menjadi. Mari saudara kita sama-sama berdoa ya untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Ya sekarang kami berdoa Tuhan khusus untuk mereka. Kalau sebentar mereka akan masuk ke kelas Tuhan, kiranya mereka mendapatkan Tuhan ajaran sesuai firman-Mu Tuhan. Pimpin hati setiap mereka Tuhan, supaya mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang punya iman yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Tapi terkadang kami lupa Tuhan, bagaimana kami membalas semua kebaikan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Dan lewat talenta, lewat karunia yang Kau berikan pada kami, kami mau bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik, oh, sebab Kau baik.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang Kau setia Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan saudara, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali katakan saudara, ku mau bersyukur Tuhan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Entah seperti apa kami ucapkan syukur Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami berkata bahwa kami bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya karena kemurahan, kebaikan, penyertaan, pengampunan, kasih setia Tuhan semata saja. Terima kasih Tuhan. Kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih juga Bapa. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami menghirup udara segar. Boleh sehat, boleh datang ke gereja ini untuk beribadah. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Untuk itu segala puji, segala hormat, segala keagungan, segala yang terbaik yang kami punya, kami serahkan hanya bagimu saja. Sebab kami tahu hanya Tuhan saja satu-satunya yang layak menerima itu semua. Terima kasih Bapak. Sebentar firman akan ditabur. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya bisa menyampaikannya dengan baik sesuai dengan isi hati-Mu. Demikian juga setiap kami akan mendengarkan. Berikan hikmat pengertian supaya dapat mengerti, memahami dengan baik, supaya kami juga bisa bukan hanya sekedar pendengar, melainkan sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ya. Wow. Tepuk tangan juga dong buat praise and worship kita ya. Luar biasa ya. Pujian yang luar biasa, great coach-nya juga yang militan yang luar biasa ya. Keren ya. Begitu Bapak Gembala menyampaikan, iya seperti apa Pak Gembala untuk pakaian kita di ibadah kita? Oh iya ada secara umum batik, tapi ada dress code untuk worshiper itu pakai kacang hijau ya atau goreng-goreng ya. Ya. Tapi luar biasa ya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Dahsyat dan luar biasa, amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun kondisi kita, Pak Tulus, saya kondisinya kan lagi lemah lusuh, letih, ya, berbeban berat. Ya memang Tuhan kita tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru ya. Tetapi Tuhan kita berjanji bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Jadi kita harus selalu berkata, yes, saya dahsyat dan luar biasa, amin. Ya. Tentunya yang pertama saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus karena saya tahu bukan karena siapa-siapa, tentunya karena kebaikan Tuhan melalui kepanjangan tangan dari Bapak Ibu tempat ini. Pertama buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ariel Purna beserta Ibu dan juga Bapak Paulus yang sangat saya hormati, rekan sepelayanan di dalam pekerjaan Allah. Tentunya ada rasa deg-degan juga nih Pak, karena biasanya Pak Paulus yang jadi pembicara ya, sekarang kita yang jadi pembicara di sini. Ya ini menjadi tentunya karena ada roh Tuhan, ya Tuhan memampukan saya Pak. Amin. Izin ya Pak ya, saya di depan dulu ya Pak. Ya, dan juga kepada Bapak Ibu semua, kepada para penatua, diaken, majelis, beserta seluruh jemaat Gereja Isalmasi Rayon Baladewa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan boleh saya berdiri depan sini. Ini merupakan suatu kehormatan ya buat saya pribadi, kebanggaan juga buat saya pribadi, karena semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan. Percayalah saya berada di depan sini tidak datang dengan motivasi sok lebih menggurui, sok lebih tahu, sok iye dan lain sebagainya, melainkan datang dengan motivasi hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan semata saja. Amin. Ada JJ juga ya. Oke, salam ya. Nih, banyak juga yang saya kenal di sini. Tapi tentunya masih banyak yang belum saya kenal, dan ini juga first time saya ke sini, pertama saya datang ke sini. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Tulus RP Nawaban. Ya, Ridwan Pardamian ya, bukan rupiah. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Anak saya yang pertama laki-laki namanya Rian Valentino Nawaban, saat ini berumur 18 tahun, sudah semester 2 di IPB. Kemudian anak kedua kami, Kesia Valentina Nawaban, dia kelas 2 SMP berumur 13 tahun. Dan bersama dengan kami ada juga Okto, ada keponakan kami juga. Nah, untuk secara singkat, oke, ini kegiatan sehari-hari sebagai anggota TNI ya. Untuk itu pangkatnya Sersang Kepala, kemudian jabatan Bintara Urusan Operasional ya, dari Kepala Negara Rindam 3 Siliwangi. Kemudian tinggal di Lembang. Barangkali yang mau ke Lembang ya silahkan ke Lembang. Kalau mau ke rumah dengan senang hati, di sana ada susu sapi ya. Susu sapinya orang tapi ya. Tapi kalau kita beli masih bisa ya. Beli 1 liter dikasih 1 liter jadi bonus 1 liternya. Kemudian pendidikan umum, puji Tuhan sampai dengan S2 teologi, dan militer ya nggak perlu ya dijelasin. Barangkali itu perkenalan singkat saya. Barangkali ada mau bertanya, nomor sepatunya berapa Pak Tulus? Nomor 41 ya. Hanya bercanda saja ya, jangan sampai ada yang serius. Jangan ya.
Ya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang karunia ya, apa sih itu karunia? Karunia merupakan pemberian dari Allah kepada umat manusia. Tentunya melalui Roh Kudus. Tentunya setiap kita yang ada di tempat ini, siapapun itu, kita diberikan minimal satu karunia. Karunia seperti apa saja? Kita mungkin ada yang sama, ada yang berbeda-beda, tapi kebanyakan karunia yang kita miliki satu dengan lain itu berbeda-beda ya. Apa saja karunia itu? Mungkin karunia bernubuat. Apa sih karunia bernubuat? Yaitu menceritakan apa yang akan terjadi ke depan. Kemudian apalagi melayani pekerjaan Allah, melayani banyak di sini ya, termasuk seperti praise and worship, ada worship leader, ada singer, ada pemain musik, kemudian ada juga multimedia, ada soundman, lighting, ada fotografer dan lain sebagainya. Banyak hal, ada kolektan, ada aser dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi karunia mengajar, ada karunia apa lagi? Ada karunia memberi, menunjukkan kemurahan, karunia-karunia apa lagi? Karunia menyembuhkan, dan banyak hal karunia-karunia yang kita miliki yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang ada karunia yang terpenting ya? Nah, ini mari kita simak. Apakah memang ada karunia yang terpenting? Kalau memang ada karunia yang terpenting, kemungkinan besar ada karunia yang kurang penting. Berarti apa nih? Apakah ada? Apakah memang tidak ada? Atau semua karunia memang sama-sama penting? Nah, ini pertanyaan tiga hal ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita simak. Apakah ada? Apakah memang tidak ada yang terpenting? Ataukah semua sama-sama penting? Maka itu saya memberikan judul firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah karunia yang terpenting. Karunia yang terpenting. Hitungan 3, mari sama-sama kita ucapkan karunia yang terpenting. 1, 2, 3. Karunia yang terpenting. Karunia yang terpenting ya. Oke. Sebagaimana dasar firman Tuhan kita terambil dari Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 dan 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 24. Baik, saya akan bacakan kepada kita semua. Dimulai dari Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita baca yang 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 24. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya penting, nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Nah, firman Tuhan ini sebagai latar belakangnya boleh kita ketahui bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, demikian juga kepada jemaat yang ada di Korintus, kurang lebih pada tahun 56 sampai dengan 57 Masehi. Nah, kalau yang di Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia di rumah Gaius ya, tapi bukan Gaius Tambunan ya. Mungkin sebagian orang nggak kenal siapa Gaius Tambunan ya. Dan untuk di Efesus dan untuk di jemaat yang ada di Korintus itu ditulis Rasul Paulus saat dia berada di Efesus. Nah, apa yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma dan juga di Korintus? Ternyata Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma
dan Korintus karena Paulus mendengar ada begitu banyak permasalahan baik dari internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan perpecahan, bahkan akan meninggalkan iman mereka. Dan Paulus merasa perlu untuk segera memberikan arahan dan nasihat. Apa sih faktor-faktor permasalahan yang karena faktor internal? Nah, tentunya di Roma begitu banyak bangsa-bangsa yang hadir di sana ya. Karena Roma, kita kenal Roma adalah bangsa yang imperial, yang besar, yang makanya ada kata pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya bangsa Roma melalui Alexander membangun begitu banyak jalan karena memang mereka lagi jaya ya, membangun banyak jalan sehingga begitu banyak jalan untuk boleh sampai ke Roma. Sehingga apa? Sehingga di situ banyak bangsa, baik itu bangsa Yahudi, Yunani dan lain sebagainya. Dan jemaat yang ada di sana memang masih jemaat yang kecil, merintis ya. Dan jemaat yang ada di sana berasal dari berbagai macam bangsa. Kemudian sudah berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat. Kemudian apalagi berbagai macam kebiasaan, karakter dan lain sebagainya. Nah tentunya begitu banyak perbedaan ini, akhirnya ada yang saling merasa paling penting, merasa paling menonjol, merasa saya yang paling hebat. Akhirnya terjadilah perpecahan di jemaat yang ada di Roma dan juga di Korintus. Sehingga itulah yang menjadi faktor internal yang terjadi pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga Paulus merasa perlu untuk memberikan arahan nasihat. Maka dia menulis surat kepada jemaat. Ayo, tidak ada yang terpenting, semuanya sama-sama penting. Karena apa? Pastikan setiap kita adalah satu di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi artinya Paulus memberikan apa? Memberikan sebuah teologi anatomi tubuh ya. Yang kita baca tadi di dalam Korintus itu ada sebagai mata, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kepala, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai hidung, ada yang sebagai telinga dan lain sebagainya. Semuanya merasa perlu dan harus bergabung dalam satu, dan tidak bakalan ada namanya satu tubuh hanya berdiri sendiri. Hanya berdiri sendiri, contoh hanya mata saja atau hanya kepala saja. Kalau hanya kepala saja tanpa kaki, tanpa tubuh, kalau di Bali itu apa namanya? Ada nama hantu di Bali seperti itu. Apakah leak atau kemang manga ya? Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Jadi itu akan terasa aneh karena tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi intinya adalah itu adalah faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya adalah di mana pada saat itu kekristenan merupakan kaum yang marginal, yang dipinggirkan, kemudian yang sangat minoritas. Sehingga apa? Sehingga kaum-kaum kekristenan di sana begitu dipaksa untuk pindah, untuk murtad dari keimanan mereka. Kalau tidak mau, mereka akan ditangkap, dimasukkan ke penjara, disiksa, dianiaya. Kemudian diapakan lagi? Mereka diadu dengan hewan, binatang untuk ditonton di Kolosium sana. Kemudian apalagi? Mereka juga diikat dengan mayat, ada juga yang dijadikan jadi obor. Nah, bagaimana supaya mereka ini bisa murtad dan lain sebagainya? Itu adalah tantangan-tantangan eksternal. Maka dari tantangan-tantangan yang ada ini, Paulus, ayo bersatu, nggak boleh sendiri. Apalagi dengan punya karunia yang berbeda-beda, yang merasa menonjol satu yang lain. Tidak bisa seperti itu, harus bersatu. Makanya dia berikan perumpamaan seperti kita kenal adalah teologi anatomi tubuh ya. Yang punya telinga, yang punya mata, semuanya sama-sama penting. Tidak ada yang paling penting di sana. Nah, sama halnya dengan bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, berbagai macam suku, bahasa, kemudian 17.000 pulau dan lain sebagainya, kebiasaan, pendidikan dan lain sebagainya. Harus ada pilar yang menyatukan itu. Pilarnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sama halnya dengan setiap kita yang punya karunia. Kita punya karunia yang berbeda-beda, tetapi tidak ada boleh yang merasa terlalu penting, tidak juga merasa menjadi tidak penting. Semuanya sama-sama penting.
Dan kita dipersatukan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Amin. Ya, jadi kita harus jadi sudah clear ya bahwa karunia itu semuanya sama-sama penting. Tidak ada yang terpenting. Sekalipun judulnya karunia yang terpenting, tetapi itu hanya sebagai tanda tanya, sebagai pemicu buat kita supaya kita berpikir ternyata setiap kita yang punya karunia ini, pastikan setiap kita adalah punya karunia. Jangan merasa jadi rendah hati, rendah diri ya. Saya karunianya kan hanya sebagai aser, saya karunianya kan hanya sebagai multimedia, saya karunianya hanya beresin kursi. Semuanya itu sama ya, semuanya sama halnya seperti perumpamaan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi ketika mereka bisa melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, maka mereka tetap masuk ke dalam kebahagiaan Tuhannya, yaitu ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah karunia yang sudah Tuhan berikan terhadap saudara kita itu bisa kita pertanggungjawabkan apa tidak? Nah, kalau nggak bisa, nah itu yang menjadi pertanyaan nantinya ya. Jadi intinya karunia itu sama penting ya. Kita clear di situ. Nah sekarang apakah karunia-karunia ini bisa berjalan masing-masing? Hanya contoh nih, kita beribadah di sini hanya aser aja, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada main musik, nggak ada pembicara, hanya aser menerima tamu. Terus mau ngapain kan gitu. Sama hanya juga hanya pemain musik, tapi nggak ada yang WL, nggak ada singer. Gimana ya, kurang. Jadi semuanya satu kesatuan dan saling melengkapi. Jadi intinya adalah bagaimana kita harus bersatu ya. Jadi karunia-karunia yang ada di gereja ini, mari disatu padukan supaya bisa solid, kuat dan bahkan maju ya. Makin maju gereja kita ini, makin nama Tuhan dipermuliakan di gereja kita ini. Nah, bangsa kita pun ketika masing-masing berjuang, makanya sampai 350 tahun tambah 3,5 tahun, 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, karena awalnya masing-masing tuh daerah, contoh daerah Sulawesi berjuang masing-masing, Sumatera berjuang masing-masing, Palembang berjuang masing-masing. Tetapi ketika semuanya disatu padukan kekuatan yang ada Jong Japa, Jong Betawi, Sunda dan lain sebagainya, semuanya bisa ya. Akhirnya Indonesia bisa merdeka ya. Baik, kita berarti titik berat kedua adalah mari semua karunia ini sangat penting dan mari bersatu supaya apa? Supaya kita bisa solid, kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bersatu? Kita baca di masih 1 Korintus 12 ayat 25-nya ya. 1 Korintus 12 ayat 25. Bagaimana caranya supaya kita bersatu, supaya kita bisa bersatu? Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan. Nah, supaya jangan terjadi perpecahan, sama dengan jemaat yang di Roma, awalnya terjadi perpecahan karena mereka merasa paling penting, tidak bersatu ya. Nah ini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Artinya, supaya tidak terjadi perpecahan, satu dengan yang lain harus saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin. Nah, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan saling memperhatikan? Oke, saling memperhatikan atau saling memahami. Seperti apa itu? Yang pertama adalah mari kita pahami diri sendiri, ya. Mari kita pahami diri sendiri. Yang kedua nanti adalah mari pahami orang lain. Oke, pahami diri sendiri seperti apa? Cara memahami diri sendiri, mari memahami tugas pelayanan kita dan karunia yang kita miliki. Maksudnya di sini adalah jangan sampai bukan karunia pelayanan yang sedang kita kerjakan saat ini bukan karunia kita, bukan atas karunia kita gitu ya. Akhirnya nantinya kita tidak nyaman, akhirnya kita tidak maksimal di situ. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui karunia kita? Barangkali di antara kita di sini, saya kurang tahu Pak, saya karunianya apa? Apakah saya masak? Apakah saya nyanyi? Apakah saya mengajar? Apakah saya bernubuat dan lain sebagainya? Yuk, mari coba, uji coba. Memang perlu diuji coba ya. Diuji coba, kemudian pada saat diuji coba karunianya,
ada konfirmasi dari mungkin dari kalau yang sudah berkeluarga, dari anak, dari istri. Kalau sudah istri sudah ngomong, nggak bagus kau di situ, udah minggir aja, udah nggak benar, suaramu pals banget kok, gitu ya. Contohnya nih, udah nggak usah. Itu tanda-tanda berarti kurang. Jangan terlalu perdalam. Boleh coba lagi. Ada lagi mungkin yang berkata teman kita, iya kurang mantap Tetapi kalau sebaliknya, udah keren suaranya, udah kayak suara Judika. Nah, contoh WL kita kan suaranya kayak suara Judika tuh ya. Nah, kemudian udah keren-keren semua nih, udah mantap. Nah, berarti ayo ikut lagi. Apakah nyaman kita di situ? Apakah selama kita melakukan itu ada buah, ada kemaksimalan terjadi, ada terobosan terjadi? Kalau memang ada, itulah karuniamu, ya. Mari pahami diri kita, dan jangan paksakan kalau memang itu bukan karunia kita. Yang adalah akan lucu, akan jadi terlihat kurang bagus ya. Nah, di sini ada sebuah klip ya, supaya kita nggak terlalu tegang ini ya, karena memang sebuah PR buat pembicara ketika audiensnya tegang. Ini adalah video klip yang memasakkan karunianya di bernyanyi ya. Ini mungkin sudah pernah kita lihat. Ini Andika kangen band sebetulnya ya. Ya. Biasa aja kan Pak Gemeter, orang biasa banyak orang. Bentar aja, gue salah malam. Ini adalah karunianya sebetulnya stand up comedy ya, tapi dia memaksakan untuk bernyanyi. Yang WL, yang singer mungkin tahu apakah kuncinya masuk apa tidak ini ya. Rasanya ingin selalu dekat-dekat denganmu, tak ingin pisah lagi. Kok ngajarin lagi ya. Nah, ini Andika kangen band ini. Suara serang gak apa-apa. Iya. Mulai menyalakan suara ya. Ketemu di sini. Bentar lagi aja lo balik, ngomong gak mau pisah. Yang pertama di dalam ini, kasih dan sayang menerbangi. Iki kok ngejum kayak gini, gimana Thomas ceritanya Mas? Malah marah-marahin main musik. Terkadang tak sadar bibirku ini menyebut dan memanggil namamu. Pemain musik pun capek kalau ngiringin singer kayak gini ya. Udah marah-marah lagi sama pemain musik. Alah terus grogi. Malah bikin pemain musik grogi katanya ya. Pemain keyboardnya grogi. Oke, gak usah lama-lama, udah segitu aja. Nanti kita yang error jadinya. Oke ya. Nah, bagaimana kalau seandainya Bung Adri jadi sebagai WL di sini, nggak ada kemana, suara kemana gitu ya? Kan audiens juga, jemaat juga kan, kumaha ya? Kan jadi nggak connect ya. Mau memuji Tuhan pun, aduh gitu ya. Tetapi ketika Bung Adri di sini sesuai dengan karunianya bernyanyi, kan bisa maksimal. Hadirat Tuhan pun terasa hadir ya. Karena apa? Karena memang tepat pada relnya, pada posisinya ya. Main musik kita keren banget nih, udah ganteng, keren juga ya. Wah, luar biasa ya. Pokoknya semuanya yang saya lihat di sini main musik, kemudian worship leader, singernya keren-keren ya. Nah sekarang yang kedua pahami teologi anatomi tubuh. Nah sama seperti tadi yang sudah kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 24 tadi, bahwa bagaimana mata tidak bisa sebagai tangan ya, bagaimana kepala tidak bisa sebagai kaki. Nah, kalau misalnya saya tidak membutuhkan engkau tangan, kata mata gitu ya. Contohnya matanya pengen
dia mata melihat kalau wanita itu kan melihat bunga langsung berbinar-binar ya, lihat bunga mawar, wih keren nih, pengen dong bunganya, tapi dia udah musuhan sama tangan, nggak memerlukan. Coba mata sendiri ngambil bunga mawar kan ada durinya, terkeculek kan mata kita ya. Nah sama halnya juga dengan kepala nggak butuh kaki, jadi kaki jalan jadi kepala jalan sendiri. Artinya kita harus memahami apa sih karunia kita, dan jangan memaksakan juga karunia kita kalau memang tugas pelayanan kita, kalau memang karunia kita nggak ada di sana ya. Oke, itu adalah cara memahami diri sendiri. Yang kedua adalah cara memahami orang lain. Bagaimana cara memahami orang lain? Kalau sebelumnya adalah ada kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, spiritual. Nah ini adalah cara memahami orang lain, kita butuh memiliki yang namanya kecerdasan kontekstual. Apa sih kecerdasan kontekstual? Artinya ada pepatah mengatakan lain ladang lain belalang. Artinya lain tempat, lain daerah, lain adat istiadat, lain suku, lain bahasa. Kita harus pintar-pintar supaya kalau kita mau aman, nyaman, supaya bisa diterima, kita harus pintar-pintar membawa diri di sana, beradaptasi dengan kondisi tersebut. Nah, sama halnya kita juga dengan suku orang Batak barangkali ya. Seperti apa menghadapi suku orang Batak, kita harus pintar-pintar ya. Jangan juga segera cepat-cepat baper. Kalau orang Batak itu ngomongnya keras, pak gitu ya. Tapi habis itu beres, nggak ada lagi yang disimpan dalam hati. Nah, kalau yang cara menghadapinya nggak bagus, langsung masukin hati, pikiran dan sebagainya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa bagaimana. Jangan jauh-jauh dulu deh, kita memahami yang paling dekat aja dulu. Bagaimana pendekatan kita dengan istri, dengan anak. Nah, pendekatan kami dengan anak kami yang pertama, dengan anak kedua berbeda. Karena memang ada perbedaan secara kepribadian, secara karakter di situ. Nah, kalau kita lihat secara dari psikologi, ada 4 karakter ya, ada 4 kepribadian. Ada sanguin, ada koleris, ada juga melankolis, dan juga flegmatis. Di mana nih posisi kita masing-masing? Kita perlu, supaya kita bisa kontekstual, kita perlu memahami 4 hal ini. Nah, sekarang udah dipersimpel lagi, ekstrovert dan introvert ya. Nah, saya pribadi adalah, kalau nggak tahu nih pendapat Pak Paulus ya, saya melankolis ya. Sekalipun wajahnya sangar, suaranya sangar, ya melankolis ya. Nah, mungkin ada yang percaya, ada yang tidak ya. Ya, percaya katanya. Kalau istri saya melankolis juga, tapi kalau pada saat tidur ya melankolis. Tapi kalau udah bangun tidur langsung beberewekan ya, beberewekan tuh pang. Wow. Jadi ketika dia nggak ada di rumah, terasa sepi sebetulnya ya. Tapi begitu ada di rumah, semua gini ya. Pokoknya merepet aja terus semua. Waduh. Jadi ya itu setiap kita udah ya, saya sebagai suami harus memahami ya, harus pintar-pintar memahami, itulah kontekstual. Nah, setiap pasangan itu biasanya berbeda. Kalau satu sanguin berarti satu lagi melankolis. Sekarang coba diingat-ingat pasangannya. Apakah suaminya yang jadi sanguin? Apakah istrinya yang jadi sanguin ya? Siapa yang biasa lebih dominan? Siapa yang lebih cerewet biasanya? Nah, coba diingat-ingat pasangannya masing-masing ya, supaya bisa menghadapinya. Ya. Kemudian apalagi? Artinya kita harus pintar-pintar memahami orang lain. Kita juga pintar menempatkan diri. Kita juga harus tahu, oh ini orangnya begini. Ya udah, tinggal kita bisa menyesuaikan ya, pahami. Pandang juga dalam konteks tubuh Kristus. Ya, saling memahami satu dengan yang lain. Di sana kita baca tadi dalam Korintus bahwa harus saling memperhatikan. Nah, kebetulan 1 tahun kemarin aktif di KONI, jadi kita sering mengikuti atlet latihan khususnya dalam bidang tinju. Nah, ternyata seorang petinju itu melindungi yang bagian-bagian yang paling lemah. Makanya kenapa tangan petinju begini, untuk melindungi yang paling lemah. Paling lemah, saya searching di Google, yang paling lemah adalah tulang rawan hilan kita. Nah, itu tulang rawan itu ada di hidung, ada juga di jakun ini, ada juga di leher, ada juga di sekitar dada, dan juga ulu hati. Nah, itu yang dilindungi oleh petinju atau bela diri. Karena apa? Makanya seorang petinju itu rata-rata agak gini nih, supaya ini juga melindungi lehernya. Ketika seorang petinju
ditinjul rahang atau lehernya ini atau seorang bela diri bisa culek ininya, pasti itu akan langsung tepar ya. Jadi artinya bagian-bagian yang lemah mari dilindungi oleh yang kuat, dan yang kuat dan yang lemah ketika diingatkan barangkali oleh yang rekan-rekan yang lain, jangan langsung pundung ya. Oh gini ya, tolong jangan terlambat ya. Contohnya diingatkan oleh yang biasa punya karunia yang tepat waktu, tahu-tahu ini biasanya karena diingatkan karena suka terlambat, ya jangan langsung sakit hati, karena kita adalah satu di dalam tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita cara memahami ya, pahami diri sendiri, pahami orang lain. Ketika kita sudah memahami diri sendiri dan juga orang lain, maka kita akan menjadi pemenang. Kita akan bisa berbuat banyak. Sama halnya seperti di sini ada Jenderal Sun Tzu ya, kurang lebih hidup di abad kelima. Dia adalah jenderal dari Tiongkok yang begitu sangat terkenal dengan dengan strategi militernya, dan bahkan dia sempat menulis buku The Art of War ya. Nah, bagaimana isinya adalah bagaimana memenangkan pertempuran hidup. Nah, salah satu tipsnya adalah pahami diri kita, pahami musuh kita. Nah, pahami diri kita, pahami musuh kita, maka kita akan bisa menjadi pemenang. Kalau seandainya diadakan 100 kali pertempuran, maka di dalam 100 kali pertempuran itu kita akan keluar jadi pemenang. Asalkan kita bisa memahami diri kita dan kita bisa memahami musuh kita. Nah, ternyata ini pun sering digunakan bukunya Jenderal Sun Tzu ini, strateginya sering digunakan oleh orang politik. Makanya Prabowo juga berkiblat ke sini. Kemudian juga digunakan oleh orang bisnis. Nah, nanti mungkin Pak Paulus atau orang bisnis di sini bisa mengklarifikasi benar apa tidak ya. Ini Albert Humphrey ya. Albert Humphrey, dia adalah seorang konsultan bisnis di Amerika. Dia mengembangkan The SWOT ya. Singkatannya itu adalah strength. Kemudian ada weakness. Strength itu kekuatan, bagaimana memahami kekuatan kita, memahami kekuatan lawan, bagaimana kita harus memahami kelemahan kita, kelemahan lawan, bagaimana kita harus memahami opportunis, yaitu adalah peluang ya, peluang kita, peluang lawan seperti apa. Kemudian juga bagaimana ancaman yang kita hadapi, bagaimana ancaman yang dihadapi oleh lawan. Ini penting kita pahami dalam menyelaraskan kebersamaan, kebersatuan di dalam tubuh Kristus yang beragam karunia-karunia yang ada, supaya tidak terjadi perpecahan, melainkan akan semakin solid, semakin kuat dan maju gereja kita ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Ya. Jadi secara kesimpulan, tidak terlalu panjang-panjang, secara kesimpulan, sadarilah semua karunia sama penting di hadapan Sang Komandan. Amin. Sadarilah semua karunia sama penting di hadapan Sang Komandan. Memang ada seseorang yang memiliki karunia lebih daripada satu. Itu tergantung kapasitas dia ya. Kita punya kapasitas bagus, ya Tuhan akan berikan lebih dari satu. Tapi kalaupun seandainya hanya satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita, asalkan kita bertanggung jawab kepada karunia itu, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan Tuhan kita. Sama seperti orang yang berikan pertanggungjawaban 5 talenta dan 2 talenta. Ini ada 1 talenta aja malah disimpan, malah dikubur, dia tidak gunakan. Udahlah, nyaman aja udah. Saya nggak mau melayani, udah di rumah jadi jemaat biasa aja, datang pulang, hanya begitu saja, nggak dimanfaatkan. Karena saya percaya di dalam ketika Tuhan memanggil kita, ada 2 hal yang menjadi pertanyaan pada setiap kita. Yang pertama adalah, kamu apakan nama saya itu? Nama Tuhan Yesus itu. Apakah kamu sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Itu yang pertama nanti akan tanyakan. Ini yang saya percaya ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kamu apakan karunia yang sudah saya berikan kepada engkau? Apakah kamu sudah berdayakan karunia itu sesuai dengan karunia yang saya berikan kepadamu dalam melayani selama engkau masih hidup? Berapa karunia yang saya berikan kepadamu? Nah, dituntut semua itu nanti. Nah, tentunya ketika kita bertanggung jawab, itu akan diperhitungkan. Jadi baik kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Hal yang kedua adalah kita akan solid
kuat dan maju apabila kita bersatu. Nah ini, mari kita sadari setiap kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita saling menopang, saling memperhatikan satu yang lain. Mari kolaborasikan, kombinasikan setiap karunia-karunia yang kita miliki. Sama halnya ketika keyboard, ada drum, ada gitar, ada bass. Ketika disatu padukan, kan jadi harmonisasinya keren ya. Ya, hanya ini saja sih udah keren ya. Tapi kalau coba hanya bass tanpa ada yang lain, contoh hanya ini, bagus juga, tapi kurang maksimal, intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi mari satu padukan sama dengan karunia-karunia yang kita miliki. Mari gali karunia kita apa. Kalau sudah dapat, yuk mari tekuni. Karena suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, cara agar kita dapat bersatu, mari saling memperhatikan, memahami. Mari pahami diri sendiri. Bagaimana cara memahami diri sendiri tadi kita sudah sampaikan. Jangan ketahui, oh saya posisinya taunya karunia saya itu di sini loh, gitu ya. Jangan, nggak usah terlalu memaksakan, oh saya pengen di sini karena di situ yang paling keren barangkali menurut dia. Nggak usah memaksakan ya. Kecuali memang itu juga bagian dari karuniamu, silahkan. Tapi kalau memang tidak, nggak usah. Nanti kalau kita memaksakan, sama seperti video klip yang tadi, yang nyanyinya yang kemana, akan saling menyalahkan satu yang lain. Ah, pemain musiknya nggak benar, kurang tinggi nih suaranya, dan lain sebagainya. Akan saling menyalahkan, maka akan terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Jadi hindari perpecahan dengan cara memahami diri sendiri. Kemudian juga pahami orang lain dengan memiliki kemampuan kecerdasan kontekstual tadi. Dengan begitu, saya percaya di sini kita banyak berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa barangkali, ada suku Batak, ada suku apalagi yang ada di sini, suku Sunda, dan banyak hal ya, dan banyak lagi. Nah pasti dari ada berbeda. Pasti banyak berbeda-beda hal. Ada berbeda pekerjaan, ada juga berbeda pendapat, ada juga berbeda pendapatan gitu ya. Berbeda hal, karunia-karunianya pun berbeda. Mari kita saling pahami itu, saling memperhatikan. Mari miliki kecerdasan kontekstual. Amin. Iya. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kemudian saya undang juga untuk worship leader dan singer kita. Kita angkat sebuah pujian, kita nyanyikan Kami Satu untuk menyambut atau merespon firman Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang setiap kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia yang Kau dalam kami. Ya lagi, sekali lagi, satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepi, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bentar ya. Pujian ini dikatakan, jadikan kami satu, sehati, sepikir. Nah kita yang berbeda-beda ini, berbeda suku, berbeda karunia-karunia. Nah tentunya Paulus katakan, ayo bersatu untuk apa? Supaya
saling menopang, saling memperhatikan, saling memahami, supaya solid, kuat dan maju, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tentunya kita mau lebih hebat lagi kondisi gereja kita, kondisi ekonomi kita, kondisi apapun itu. Untuk itu mari bersatu. Boleh saya undang setiap kita bergandengan tangan barangkali ya, bergandengan tangan ya, supaya kita artinya bersatu nih, berkomitmen kepada Tuhan kita. Minta Tuhan juga melalui Roh Kudus mempersatukan kita. Akan pujian dari atas lagi, satukan kami Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepi. Biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati seperti. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat. Jadikan kami satu. Dengan suara yang lembut cepat saja. Jadikan kami sehati. Ya Tuhan, jadikan kami sehati sedikit. Biar kehendak-Mu yang sehati Tuhan, untuk menyatakan. Biar nama boleh ditinggikan melalui kehidupan kami. Jadikan kami satu Tuhan. Yes Tuhan. Kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jangan dulu lepas tangannya, jangan dulu lepas. Yes Tuhan. Kami sedang melakukan tindakan profetik Tuhan. Artinya kami bergandengan tangan, kami mau menjadi satu, saling memperhatikan, saling menopang satu yang lain dengan berbagai macam perbedaan tanggapan, perbedaan suku, perbedaan pendapat, perbedaan pekerjaan, perbedaan karakter, perbedaan kepribadian, perbedaan yang lain. Jangan perbedaan itu membuat kami menjadi pecah, melainkan perbedaan itu kami jadikan itu menjadi sebuah hal yang buat kami menjadi maju Tuhan. Karena kami satu dalam kesatuan tubuh, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, mari kami jadikan menjadi satu, saling memperhatikan, saling menopang, saling menguatkan satu yang lain. Karena tidak ada karunia yang terpenting, semuanya karunia, semuanya sama-sama penting. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami hanya fokus menjadi satu, saling memperhatikan, saling menopang, untuk mengkombinasikan setiap karunia, sehingga gereja kami ini boleh makin maju, makin solid, dan juga semakin kuat ke depan, dan semakin jaya tentunya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini dalam hidup kami, dalam gereja ini, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Tuhan yang berkati setiap kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus merasuk jiwa kita, mengingatkan setiap kita, terus membuat kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan juga membuat karunia kita terus memuliakan nama Tuhan. Setiap kita yang sudah diberkati oleh kebenaran Tuhan, sama-sama katakan, berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih.
Untuk setiap petugas persembahan, boleh saya undang untuk maju ke depan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman telah ditabur oleh Bapak Tulus Mababan Tuhan. Kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Sementara kami akan memberikan yang terbaik untuk persembahan dan tempat berlian Tuhan. Kiranya Engkau menyertai persembahan ini, Engkau menerimanya supaya memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Bila tingginya sudah 80 cm. Jadi,
Untuk info pendaftaran, bisa hubungi Ibu Margaret. See you! Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama BFC Baladewa Fellowship Community, kami mengucapkan terima kasih buat Pak Tulus Nababan, Sang Komandan kita juga. Biar Tuhan juga mengaruniakan berkat melimpah di dalam keluarga Pak Tulus, di dalam pelayanan Pak Tulus juga, kesehatan dan anak-anak juga Tuhan pelihara semua. Terima kasih Pak Tulus. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, tentang karunia. Ternyata karunia itu tidak ada yang paling terpenting, semuanya penting Bapak Ibu sekalian. Cuma bagaimana kita bisa mendapatkan karunia? Setiap orang mendapatkan karunia. Kalau yang saya dapatin dari pemaparan dari Pak Tulus tadi, setiap orang punya karunia. Hanya kita harus tahu karunia kita di mana itu. Dan setelah kita dapatkan karunia itu, apa yang harus kita lakukan? Kerjakan karunia itu. Karunia itu tidak bisa berdiri sendiri. Karunia itu merupakan satu kesatuan. Jadi semuanya saling menopang Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya setiap orang yang ada di tempat ini mempunyai karunia itu. Kerjakan karunia itu supaya kita bisa membangun gereja kita di tempat ini. Terima kasih Pak Tulus. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan Bapak Ibu sekalian untuk angklunger. Angklunger, para angklunger, hari Senin kita berlatih seperti biasa. Apabila ada Bapak atau Ibu yang ingin bergabung juga, kita terbuka. Kita perlu anggota yang banyak sekali ya. Kalau perlu 1000. Hari Senin seperti biasa Bapak Ibu sekalian, jangan lupa dan catat ini di dalam agendanya. Kedua, prayer encounter. Prayer encounter itu sangat penting Bapak Ibu sekalian, di mana kita boleh bersama-sama berdoa, bersama-sama memanjatkan doa pribadi kita kepada Tuhan ya. Di mana kita juga bisa saling memperhatikan satu yang lain ya, mendoakan satu dengan yang lain, dan terutama lagi mendoakan akan gereja kita, kemajuan gereja kita tempat ini juga. Untuk itu hari Jumat sisihkan dan luangkan waktu berharga Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, karena ini menurut saya jauh lebih berharga. Hal yang lain adalah tentang Wahoo. Tadi harusnya yang menjadi maskotnya bukan saya Bapak Ibu sekalian, tetapi Pak Arya harus. Cuma Pak Arya nggak berani gitu. Untuk Wahoo tanggal 15 Maret ini masih terbuka lebar, siapapun juga jemaat kita tempat ini dapat subsidi. Subsidinya dari Om Paulus, dari BFC Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya berharap semua anggota BFC yang terlibat yang ada di tempat ini bisa mengikuti, karena ini acara kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu sekalian ada di dalamnya, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah salah satu community kita, kesatuan yang tadi Pak Tulus sampaikan juga. Jadi saya mengundang untuk semuanya bisa ikut ke Wahoo ini. Wahoo ini tempatnya adalah di Kota Baru Parahyangan, dekat
Nanti ada yang bisa kumpul tempat ini ataupun ada yang langsung ke sana. Bebas di sana Bapak Ibu sekalian ya. Terus Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak-anak kecil gitu, baik itu cucu ataupun anak tetangga yang tidak bisa beribadah, dibawa ke sini Bapak Ibu sekalian. BFC sekarang sudah mempunyai sekolah minggu. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga sudah mempunyai guru sekolah minggu ini. Dan kebetulan dan puji Tuhan hari ini ada kurang lebih 10 anak sekolah minggu yang diajarkan. Tetapi saya tetap menghimbau dan saya menginginkan setiap anak-anak bisa datang kepada Tuhan. Jadi dari dini, dari awal kita sudah bisa mengajarkan anak itu untuk percaya kepada Tuhan. Terus Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Nanti Pak Siswanto untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, dan segala syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati dan menyertai kami bersama-sama di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk berkat yang Kau berikan kepada setiap pelayan-pelayan yang ada. Baik pemain musik, untuk WL, singer, ushers, kolektan, untuk tim multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh melayani Engkau dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Tulus Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh bagi kehidupan kami, bagi iman kami di hadapan Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami, menjalani setiap kehidupan kami di depan ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Tulus beserta keluarga, supaya Engkau boleh semakin hari boleh memakai hamba-Mu ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Susi ya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kuasa mukjizat-Mu ya Tuhan. Berikan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Supaya jamahan-Mu Tuhan boleh menolong anak-Mu ini Tuhan, Ibu Susi ini Tuhan. Di dalam kelemahan tubuhnya Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat yang lain ya Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan-Mu juga ya Tuhan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan depan dan belakang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka juga ya Tuhan dengan pertolongan tangan Tuhan. Ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, ketika mereka mendengar ibadah Tuhan di tempat ini, hati mereka boleh digerakkan oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh terbuka ya Tuhan, dan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati juga bangsa dan negara ini dengan berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang paling bawah ya Tuhan, Tuhan memberkati. Sehingga masyarakat yang ada Tuhan boleh mendapatkan berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Satukan kami bersama-sama jemaat yang di tempat ini Tuhan. Di dalam kelebihan dan kekurangan kami, di dalam karunia yang kami miliki bersama-sama Tuhan.
Ajar kami saling bergandengan tangan satu sama yang lain ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan mujizat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan boleh diturunkan di tempat ini, di Rayon Baladewa ini, sehingga kami boleh melihat betapa kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan ada bersama-sama kami, dan kami boleh mengalami pertumbuhan bersama-sama di tempat ini, dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi di tempat ini ya Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah El Shaddai yang memberkati dan menolong kami semua di dalam kasih Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Ya, kami boleh berseru kepadamu, Hosana, Hosana, diberkati bagi orang yang datang di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan bersama dengannya. Kembangkan dan maksimalkan setiap talenta kita yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kini arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati setiap kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tanda kemuliaan Kau yang layak dan diagungkan, mulianya Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar
Biar bumi akan berlalu.